Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firastika dengan NIM 105721116120, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Video ini saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah Seminar Manajemen Keuangan. Di video kali ini saya akan menjelaskan isi proposal saya. Adapun judul proposal saya yaitu pengaruh manajemen modal kerja terhadap profitabilitas perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022. Pembahasan yang pertama adalah latar belakang. Dalam suatu negara, kekurangan uang akan menyebabkan ekonomi negara menjadi terganggu. Uang sering disebut sebagai urat nadi kegiatan ekonomi suatu negara karena uang adalah alat tukar yang sangat dibutuhkan dalam perekonomian. Setiap perusahaan melakukan aktivitas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam melakukan hal tersebut tentunya membutuhkan dana atau uang untuk pembiayaan. Pengeluaran dana tersebut diharapkan dapat masuk kembali ke dalam perusahaan dari hasil penjualan jasanya dan dipergunakan kembali oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas lainnya. Menurut Kashmir 2014, modal kerja itu merupakan modal yang digunakan untuk melakukan kegiatan operasi perusahaan. Sedangkan adapun pengertian profitabilitas menurut Bambang Rianto tahun 2008 adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Nah, alasan utama mengapa modal kerja ini penting untuk dibahas dalam usaha meningkatkan profitabilitas perusahaan karena modal kerja merupakan bagian dari pembelanjaan jangka pendek perusahaan yang sejalan dengan tujuan jangka pendek perusahaan adalah profitabilitas, serta modal kerja merupakan bidang yang berkesinambungan sekaligus menjadi pendukung utama operasional perusahaan. Tersedianya modal kerja yang cukup penting bagi perusahaan untuk membiayai kegiatan operasionalnya, maka pihak perusahaan harus dapat menggunakan modal kerjanya secara efektif dan efisien. Modal kerja yang berlebihan menunjukkan adanya dana yang tidak produktif. Hal ini akan menimbulkan kerugian bagi perusahaan yang selanjutnya berakibat pada penurunan tingkat profitabilitas perusahaan. Sebaliknya, kekurangan modal kerja juga akan menimbulkan kerugian bagi perusahaan karena kesempatan untuk memperoleh keuntungan disia-siakan. Untuk itulah setiap perusahaan dituntut untuk mengelola modal kerjanya secara efektif dan efisien agar dapat menghasilkan laba atau keuntungan yang berpengaruh terhadap pencapaian profitabilitas yang maksimal bagi perusahaan tersebut. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana pengaruh modal kerja yang meliputi receivable turnover, inventory turnover, dan working capital turnover terhadap profitabilitas perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022. Dan yang kedua, dari ketiga variabel modal kerja tersebut, manakah yang mempunyai pengaruh paling dominan terhadap profitabilitas, yaitu atau return on asset. Nah, dari rumusan masalah tersebut, maka kita menyimpulkan tujuan penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui pengaruh modal kerja yang meliputi receivable turnover, inventory turnover, working capital turnover terhadap profitabilitas yang di sini dimaksudkan adalah return on asset pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022. Serta yang kedua, untuk mengetahui variabel yang mempunyai pengaruh paling dominan terhadap profitabilitas. Dari rumusan masalah dan tujuan penelitian tersebut, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat. Yang pertama itu bagi penulis sebagai pembelajaran dalam menganalisis suatu laporan keuangan, dan diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah kemampuan berpikir dan menambah ilmu pengetahuan. Yang kedua, bagi akademisi sebagai bahan bacaan dan menambah referensi pada perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Yang ketiga, bagi perusahaan, mungkin yang dimaksud sini perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam melakukan perencanaan keuangan dan kegiatan operasional perusahaan di masa mendatang untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan. Yang keempat, bagi investor dan calon investor sebagai bahan pertimbangan dalam menilai perusahaan dengan melihat profitabilitas perusahaan sehingga keputusan untuk menginvestasikan dana ke dalam perusahaan menjadi tepat. Yang kelima, bagi mahasiswa dan masyarakat sebagai bahan bacaan yang relevan dengan ilmu yang dipelajari maupun sebagai acuan bagi penelitian selanjutnya.
Pembahasan selanjutnya kita masuk di tinjauan pustaka atau tinjauan teori. Di tinjauan teori ini saya mempunyai 4 poin, yaitu yang pertama manajemen keuangan, yang kedua laporan keuangan, yang ketiga manajemen modal kerja, dan yang keempat profitabilitas. Yang pertama manajemen keuangan. Manajemen keuangan dalam suatu perusahaan sangat penting karena dapat mengelola arus kas masuk dan keluar suatu perusahaan. Juga dapat mengatur keuangan perusahaan secara baik dan terperinci, sehingga dibutuhkan juga manajer keuangan yang terampil dan teliti agar dapat mengelola keuangan perusahaan secara efektif dan efisien yang dapat menghasilkan laba perusahaan yang diinginkan. Menurut Firdaus 2021. Adapun 3 fungsi manajemen keuangan menurut Agus Harjito dan Martono tahun 2014. Yang pertama itu keputusan investasi. Keputusan investasi adalah fungsi manajemen keuangan yang penting dalam menunjang pengambilan keputusan untuk berinvestasi karena menyangkut tentang memperoleh dana investasi yang efisien dan komposisi aset yang harus dipertahankan atau dikurangi. Yang kedua, keputusan pendanaan atau pembayaran dividen. Pada prinsipnya, fungsi manajemen keuangan sebagai keputusan pendanaan menyangkut tentang keputusan apakah laba yang diperoleh oleh perusahaan harus dibagikan kepada pemegang saham atau ditahan guna pembiayaan investasi di masa yang akan datang. Yang ketiga, keputusan manajemen aset. Keputusan manajemen aset adalah fungsi manajemen keuangan yang menyangkut tentang keputusan alokasi dana atau aset, komposisi sumber dana yang harus dipertahankan, dan penggunaan modal baik yang berasal dari dalam perusahaan maupun luar perusahaan yang baik bagi perusahaan. Poin kedua mengenai laporan keuangan. Laporan keuangan pada umumnya merupakan hasil dari suatu pencatatan transaksi-transaksi yang terjadi pada perusahaan selama periode tertentu. Menurut Fahmi 2013, laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan. Adapun tujuan laporan keuangan. Secara umum, tujuan laporan keuangan itu menurut Kasmir 2015 yang pertama, untuk mengetahui posisi keuangan dalam satu periode tertentu. Yang kedua, untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan perusahaan. Yang ketiga, untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki. Yang keempat, untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan ke depan. Yang kelima, untuk melakukan penilaian kinerja manajemen ke depan, apakah perlu penyegaran atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau gagal. Yang keenam, dapat juga digunakan sebagai pembanding dengan perusahaan sejenis tentang hasil yang mereka capai. Poin ketiga, manajemen modal kerja. Modal kerja dapat menghasilkan keluaran yang positif terhadap perusahaan, maka perlu untuk mengelola modal kerja tersebut dalam bingkai manajemen modal kerja sebagai salah satu pembahasan yang dibahas dalam lingkup manajemen keuangan. Manajemen modal kerja merupakan aktivitas perusahaan yang berupa semua fungsi manajemen modal kerja dan kewajiban lancar perusahaan, sehingga perusahaan dapat menghimpun dana untuk pengeluaran atau operasional perusahaan, menurut Lia Nirawati 2022. Adapun konsep modal kerja, yang pertama, konsep kuantitatif. Konsep ini mendasarkan pada kuantitas dari dana yang diperlukan untuk mencapai kebutuhan perusahaan dalam membiayai operasinya yang bersifat rutin, atau menunjukkan jumlah dana atau fund yang tersedia untuk tujuan operasi jangka pendek. Yang kedua, konsep kualitatif. Dalam konsep kualitatif, modal kerja dikaitkan dengan besarnya jumlah hutang lancar atau hutang yang harus segera dibayar. Yang ketiga, konsep fungsional. Konsep ini mendasarkan pada fungsi dari dana dalam menghasilkan pendapatan atau income. Setiap dana yang digunakan dalam perusahaan dimaksudkan untuk menghasilkan pendapatan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen modal kerja. Yang pertama itu jenis perusahaan. Kebutuhan modal kerja itu bergantung pada jenis perusahaan yang dijalankan. Contohnya seperti perusahaan jasa dan non-jasa atau industri, di mana perusahaan jasa relatif membutuhkan modal kerja yang lebih kecil dibandingkan perusahaan industri, karena perusahaan jasa tidak memerlukan investasi yang besar pada kas, piutang, dan persediaan. Yang kedua itu waktu produksi. Jangka waktu ketika memproduksi barang yang akan dijual sangat berpengaruh terhadap kebutuhan modal kerja. Semakin lama waktu yang digunakan untuk memproduksi suatu barang, maka akan semakin besar pula modal kerja yang dibutuhkan.
Yang ketiga, syarat pembelian dan penjualan. Dalam syarat kredit yang menguntungkan dalam pembelian akan memperkecil kebutuhan uang kas yang harus ditanamkan dalam persediaan, sedangkan syarat kredit penjualan semakin lunak, jangka kredit yang lebih panjang diberikan kepada pelanggan akan semakin besar kebutuhan modal kerja yang harus ditanamkan dalam piutang. Yang keempat itu tingkat perputaran persediaan. Jumlah modal kerja yang ditanamkan dalam bentuk persediaan atau barang akan semakin rendah jika tingkat perputaran persediaan meningkat. Yang kelima, tingkat perputaran piutang. Kebutuhan modal kerja biasanya bergantung pada periode waktu yang dibutuhkan untuk mengubah piutang menjadi uang kas. Yang keenam, volume penjualan. Bila tingkat penjualan tinggi, maka akan membutuhkan modal kerja yang cukup tinggi juga untuk mendukung aktivitas operasional perusahaan saat terjadi peningkatan penjualan. Yang ketujuh, faktor musim dan siklus. Perubahan yang dipengaruhi oleh musim membutuhkan jumlah maksimum modal kerja untuk periode yang relatif pendek. Modal kerja yang ditanamkan dalam bentuk persediaan barang berangsur-angsur meningkat dalam beberapa bulan menjelang puncak penjualan. Poin keempat yaitu mengenai profitabilitas. Rianto tahun 1999 menyatakan bahwa profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Perusahaan dengan kemampuan menghasilkan laba yang baik menunjukkan kinerja perusahaan yang baik. Sebab profitabilitas sering dijadikan sebagai ukuran untuk menilai kinerja perusahaan. Profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan, dan dengan profitabilitas yang baik, berarti perusahaan tersebut memiliki kemampuan yang baik dalam menghasilkan laba. Laba perusahaan dapat digunakan untuk membayar berbagai kebutuhan perusahaan, baik untuk membayar kewajiban, untuk kegiatan operasi perusahaan, maupun untuk kepentingan investasi. Brigham dan Houston 2001 menyatakan bahwa rasio pengembalian atas total aktiva atau return on asset merupakan perbandingan atas laba bersih terhadap total aktiva, akan dapat mengukur pengembalian atas total aktiva setelah bunga dan pajak. Yang pertama itu perputaran modal kerja yang menjadi X1. Perputaran modal kerja atau working capital turnover adalah rasio yang menunjukkan hubungan antara modal kerja dengan penjualan dan menunjukkan banyaknya penjualan yang dapat diperoleh perusahaan untuk tiap rupiah modal kerja. Adapun rumus perputaran modal kerja yaitu penjualan dibagi aktiva lancar dikurangi hutang. Yang kedua, perputaran piutang atau X2, perbandingan antara penjualan dengan jumlah rata-rata piutang menggambarkan tingkat perputaran piutang. Perputaran piutang merupakan kemampuan piutang dalam menghasilkan pendapatan sehingga dapat dilihat berapa kali piutang berputar dalam satu periode tertentu. Adapun rumus perputaran piutang yaitu penjualan bersih dibagi rata-rata piutang. Yang ketiga, perputaran persediaan atau X3. Perputaran persediaan atau inventory turnover menunjukkan berapa kali dana yang tertanam dalam persediaan berputar dalam suatu periode. Untuk mengukur efisiensi, maka perlu diketahui perputaran persediaan yang terjadi dengan membandingkan antara harga pokok penjualan dengan nilai rata-rata persediaan yang dimiliki. Adapun rumus perputaran persediaan yaitu harga pokok penjualan dibagi rata-rata persediaan. Ada 4 penelitian terdahulu yang saya tampilkan. Yang pertama, Mardiana tahun 2018. Pengaruh manajemen modal kerja terhadap profitabilitas pada perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa uji secara parsial diketahui perputaran kas dan perputaran piutang berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan perputaran persediaan tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Yang kedua, Rian Maming tahun 2019, judulnya Pengaruh Perputaran Modal Kerja Terhadap Profitabilitas pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Variabel perputaran modal kerja memiliki hasil positif dan berpengaruh tidak signifikan terhadap profitabilitas. Yang ketiga, Riri Aminati tahun 2022. Pengaruh perputaran modal kerja, perputaran kas, dan perputaran persediaan terhadap profitabilitas. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa secara parsial, variabel perputaran modal kerja atau X1 berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan perputaran kas atau X2 berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas, dan perputaran persediaan atau X3 tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap profitabilitas. Yang keempat, Hariman Chale tahun 2018, analisis pengaruh efisiensi dan efektivitas penggunaan modal kerja perusahaan terhadap peningkatan profitabilitas perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa efisiensi dan efektivitas modal kerja memberikan pengaruh positif signifikan
terhadap peningkatan profitabilitas atau return on investment perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Masuk di kerangka pikir dan hipotesis. Di kerangka pikir kita mengakses Bursa Efek Indonesia atau BEI, kemudian kita mengambil laporan keuangan perusahaan perbankan tahun 2018 tahun 2022 yang berbentuk annual report atau laporan tahunan, kemudian menghitung rasio modal kerja dan profitabilitas. Adapun variabel independen yang dimaksud di sini adalah rasio modal kerja yang meliputi working capital turnover yaitu X1, receivable turnover X2, inventory turnover X3, serta profitabilitas sebagai variabel dependen yang dimaksud di sini return on asset atau Y, variabel Y. Kemudian hipotesis. Menurut Sekaran tahun 2017 mendefinisikan hipotesis sebagai hubungan yang diperkirakan secara logis di antara dua atau lebih variabel yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji. Di sini ada 3 hipotesis. Hipotesis pertama itu perputaran kas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan atau return on asset. Hipotesis kedua, perputaran piutang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan return on asset. Yang hipotesis ketiga, perputaran persediaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan atau return on asset. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai metode penelitian, jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan explanatory, di mana explanatory bertujuan untuk menganalisis pengaruh antara satu variabel dan variabel lainnya atau bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lainnya. Adapun jenis data dalam penelitian ini merupakan jenis data sekunder berupa data perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan atau annual report perusahaan perbankan dari periode 2018-2022. Lokasi dalam penelitian ini dilakukan pada cabang Bursa Efek Indonesia yang beralamat Jalan Sultan Alauddin nomor 259 yang berada dalam kampus Universitas Muhammadiyah Makassar dengan sampel penelitian pada perusahaan perbankan 2018-2022 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan cara mengunjungi http://www.idx.co.id untuk memperoleh data sekunder berupa laporan keuangan. Kemudian populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2018-2022. Sampel dipilih secara sengaja dari populasi yang diteliti dan dapat mewakili populasinya yang tentunya dengan kriteria yang ditentukan. Sekian hasil pemaparan proposal saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.